Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang analisis kepuasan mahasiswa FST terhadap perpustakaan kampus 2 UINSA Surabaya menggunakan metode regresi logistik ordinal. Dengan nama kelompok yang tertera di sini yaitu Fadila RH dengan NIM 090102210007, dengan Farafina Mas Ayu dengan NIM 09020221027, dengan saya sendiri Fitratul Nadia dengan NIM 0902022108, dan dengan Galuh Pratiwi dengan NIM 090102210009. Selanjutnya kita akan membahas pendahuluan yang ada di sini. Perpustakaan di perguruan tinggi sangat berperan penting akan kebutuhan mahasiswa atau aktivitas akademika lainnya dalam kemampuan literasi. Kemampuan literasi sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, dan mengolah informasi-informasi yang diperoleh sampai kepada menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Oleh karena itu, diadakannya survei analisis kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan yang ada di kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Berdasarkan hasil survei inilah perlu kiranya diadakan penelitian pada seluruh mahasiswa FST agar diperoleh gambaran yang lengkap tentang kepuasan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Mahasiswa FST terhadap pelayanan perpustakaan kampus 2 UIN Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan data primer atau data yang diperoleh dari membagikan kuesioner dengan jumlah sampel berjumlah 75 yang akan dilakukan secara pengambilan secara acak dua tahap. Kemudian populasi penelitian yang dilakukan adalah mahasiswa FST UIN Sunan Ampel Surabaya kampus 2. Adapun variabel bebas yaitu X1, X2, X3, dan X4 meliputi fasilitas, kebersihan, keamanan, dan petugas. Kemudian ada variabel terikat yaitu kepuasan. Kemudian skala untuk setiap pertanyaan. 1 bernilai tidak setuju, 2 bernilai netral, 3 bernilai setuju. Kemudian uji validitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada item-item pertanyaan untuk melihat korelasi antara pertanyaan dari kuesioner dan melihat kekonsistenan kuesioner. Uji validitas H0 artinya tidak ada korelasi antara pertanyaan kuesioner. R hitung kurang dari R tabel. H1 adanya korelasi antara pertanyaan kuesioner. R hitung lebih besar dari R tabel. Hasil pengujian uji validitas bahwa nilai korelasi semua butir pertanyaan lebih besar dari R tabel, yaitu 0,329. Sehingga keputusannya adalah tolak H0 dan terima H1. Kesimpulannya ada keterkaitan pada setiap butir pertanyaan di kuesioner. Kemudian uji reliabilitas. H0 artinya kuesioner tidak bisa memberikan hasil yang konsisten sebagai alat ukur survei. R hitung kurang dari 0,7. H1 artinya kuesioner bisa memberikan hasil yang konsisten sebagai alat ukur survei. R hitung lebih dari 0,7. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas didapatkan nilai Konsbach alpha kuesioner adalah 0,750. Nilai ini lebih besar dari standar minimal agar kuesioner dapat dijadikan sebagai alat ukur 0,7. Keputusannya adalah tolak H0 dan terima H1. Kesimpulannya,
Untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa FST UIN Sunan Ampel Kampus 2 dapat dijadikan alat ukur reliability dan memberikan hasil konsisten. Selanjutnya yaitu tentang deskripsi responden. Berdasarkan data yang sudah terkumpul, sebanyak 75 responden di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Didapatkan deskripsi responden berdasarkan jurusan responden di Fakultas Saintek diketahui sebanyak 38 responden dari jurusan matematika, 19 responden dari jurusan ilmu kelautan, 5 responden dari jurusan teknik sipil, 4 responden dari jurusan arsitektur, 4 responden dari jurusan sistem informasi, 3 responden dari jurusan biologi, dan 2 responden dari jurusan teknik lingkungan. Berdasarkan data responden yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan pengujian sampling dengan klaster 2 tahap. Hasil sampling yang diperoleh adalah 2 program studi matematika dan ilmu kelautan, yang berjumlah 24 responden dari jurusan matematika dan 12 responden dari jurusan ilmu kelautan. Kemudian ada model regresi, yaitu dilihat dari tabel tersebut, dari output di atas dihasilkan persamaan regresi logistik sebagai berikut, yaitu untuk logit Y1 itu didapatkan estimate-nya 32,118. Nah, kemudian ditambah dengan jumlah X1.1 sampai X4.5. Kemudian ada logit Y sama dengan 2, yaitu 4 dengan estimate 41,920, kemudian dijumlah dari X1.1 sampai X4.5. Next. Kemudian selanjutnya adalah model regresi, yaitu nilai theta merupakan nilai variabel konstanta, yaitu jika dilihat dari output di atas, variabel konstanta bisa dilihat pada kolom estimate dan pada baris terstot dengan nilai masing-masing sebesar 32,118 dan 41,920. Sedangkan nilai betanya merupakan nilai variabel prediktor, yaitu jika dilihat dari output di atas, variabel prediktor bisa dilihat pada kolom estimate dan pada baris location dengan nilai masing-masing sebesar min 19,128, 7,17,282, min 0,695, min 5,387, 4,176, min 6,626, 6,835, 26,935, 1,345, kemudian 15,926, kemudian min 13,197, kemudian min 18,975, kemudian min 0,303, kemudian 5,650, kemudian 1,960, kemudian 12,116, kemudian min 17,018, dan 7,675. Selanjutnya pengujian parameter, yaitu uji kebaikan model. Didapatkan persen sebesar 0,165, DF sebesar 40, dan signya 1,00. Deviance-nya 0,329, DF-nya 40, dan signya 1. H0-nya adalah model regresi logistik ordinal layak untuk digunakan, sedangkan H1-nya model regresi logistik ordinal tidak layak digunakan. Diketahui nilai chi-square pada metode Deviance sebesar 32,9 dengan derajat bebas sebesar 40. Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika D lebih besar X kuadrat. X kuadrat ini didapatkan dari tabel chi-square kuadrat itu dihasilkan sebesar 55,7 atau tolak H0 bila nilai signifikannya kurang dari 0,05. Maka nilai uji Deviance pada tabel di atas didapat bahwa nilai signifikansi sebesar 1. Dan keputusan yang diambil adalah terima
terima H0 karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, model regresi logistik ordinal yang didapat layak untuk digunakan. Selanjutnya yaitu membahas tentang uji keberartian model. Uji keberartian model dilakukan dengan membandingkan model tanpa variabel prediktor. Berikut merupakan hasil uji keberartian model menggunakan software SPSS. Hipotesis yang akan diuji yaitu H0 jika beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta pi sama dengan 0. Selanjutnya H1 jika minimal terdapat salah satu beta pi tidak sama dengan 0. Diketahui hasil min 1 in likelihood model B atau tanpa variabel prediktornya sebesar 59,474, hasil min 2 in likelihood model A atau dengan variabel prediktornya sebesar 0,000. Berdasarkan data tersebut, maka diketahui nilai statistik G sebesar 59,474. Kriteria pengujian dilakukan dengan mengambil taraf nyata alfanya yaitu 0,05 dari tabel distribusi G kuadrat atau G square diperoleh nilai G square-nya yaitu 28,86. Karena nilai statistik G-nya 59,474 lebih besar dari distribusi G kuadratnya atau G square-nya, maka keputusannya itu tolak H0 dan terima H1. Jadi kesimpulannya adalah terdapat BP tidak sama dengan 0. Selanjutnya adalah uji Word, yaitu dilihat pada tabel tersebut. Nah, persyaratannya jika H0 berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian H1-nya jika variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Next. Maka dari itu dilihat dari tabel tersebut, nilai signifikan dari X1.1 sampai X4.5 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FST terhadap pelayanan kampus 2 UINSA Surabaya. Dikarenakan nilai signifikannya itu dari X1.1 sampai X4.5 itu lebih dari alfa, yaitu alfanya 0,05, maka gagal menolak artinya diterima H0. Selanjutnya adalah kelas determinasi. Misalnya nilai kelas determinasi pada model regresi logistik ditujukan oleh nilai McFadden, Cox dan Snell, dan Nagelkerke. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut ini ada beberapa nilai yang ada koefisien determinasinya. Jadi tabel di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi McFadden sebesar 1, sedangkan koefisien determinasi Cox dan Snell sebesar 0,808 dan koefisien determinasi Nagelkerke sebesar 1 atau sebesar 100%. Berarti variabel independen, aspek fasilitas, aspek kebersihan, dan aspek keamanan, dan aspek pelayanan petugas mempengaruhi penilaian kepuasan secara umum sebesar 100%. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh dari kepuasan pelayanan perpustakaan yaitu yang pertama berdasarkan uji kelayakan model atau goodness of fit-nya menggunakan metode Deviance hasil S kuadrat hitungnya sebesar 0,329 dengan signifikasinya 1,00. Model regresi logistik ordinal yang didapat layak untuk digunakan. Selanjutnya yaitu model persamaan logistiknya. Diperoleh logit Y1 dan logit Y2. Next. Berdasarkan hasil uji WALT yang diketahui, nilai signifikasi dari X1 sampai X4 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa FST terhadap pelayanan kampus 2 UINSA Surabaya, dikarenakan nilai signifikasinya dari X1 sampai X4 lebih dari alfa atau gagal menolak.
yang artinya terima H0. Jika Z kuadrat kurang dari X kuadrat, yang nilai tabelnya 0,05,1 didapatkan 3,84. Selanjutnya, koefisien determinasi Navier-Stokes sebesar 1,00 atau sebesar 100%. Koefisien Navier-Stokes sebesar 100% berarti variabel independen aspek fasilitas, aspek kebersihan, aspek keamanan, dan aspek pelayanan petugas mempengaruhi penilaian kepuasan secara umum sebesar 100%. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.